Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Prince Simorang. Saya Jaira Falasifa. Saya Samuel Girsang. Saya Rehan dari Tagalog. Kami akan membahas materi tentang Pancasila sebagai siswa filsafat dengan kasus pembunuhan. Selamat menyaksikan. Sebagai sistem filsafat dengan kasus pembunuhan. Di sini kami mengambil kasus pembunuhan satu keluarga di Sumatera Utara dengan dugaan motif dendam. Seperti diketahui bahwa pembunuhan merupakan satu kesengajaan menghilangkan nyawa orang. Pembunuhan merupakan satu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau satu perbuatan yang tidak berkemanusiaan. Karena pembunuhan merupakan satu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun tidak patut. Kasus pembunuhan yang kami ambil yaitu kasus pembunuhan Bapak Muhajir. Dan ini ada foto Bapak Muhajir semasa hidup saat foto bersama anaknya. Kasus ini kami ambil dari sumber YouTube. Sumber YouTube-nya ada tertera dalam link PPT ini. Dan kronologi pembunuhan, menurut Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto memberikan kesempatan kepada satu orang tersangka berinisial R untuk menceritakan kronologi awal. R mengatakan jika awalnya para tersangka datang ke rumah Muhajir untuk meminjam uang. Jadi, pertama yang datang itu si A. Dia mengetuk pintu rumah si Muhajir sekitar pukul 11 malam untuk meminjam duit, kata R kepada Kapolda Sumut di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Senin pada tanggal 22/10 pada tahun 2018. Begitu dibuka pintu, sambung si R. Si A langsung masuk dan meminjam duit. Setelah si Muhajir hendak masuk dan mengambil duit, si A langsung memukul kepala belakang Muhajir dengan gabang pistol rakitan. Di situ baru saya datang dan masuk ke rumah Muhajir dan langsung mengikat tangannya ke belakang dan menutup mulutnya dengan lakban, ujar si R. Si R mengakui dirinya diajak A untuk melakukan pembunuhan terhadap Muhajir sekeluarga. 2 hari sebelum pihak melakukan pembunuhan, tersangka A mendatangi dirinya dan bercerita tentang istri Muhajir, yaitu Ibu Suniati yang sering mengejeknya dengan sebutan pasukan gajah. Di situ, lanjut R, temannya A langsung meminta bantuan untuk membunuh Muhajir. Ya, karena teman, makanya saya mau. Lagian mereka sudah mengejek kami, katanya. Jadi keluarga Muhajir selalu mengejek kami dengan mengatakan pasukan gajah wes teko, yang artinya pasukan gajah datang, kata si R sementara itu. Analisa masalah dalam teori filsafat Pancasila ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia mengenai kasus pembunuhan satu keluarga. Ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan mengerikan. Bagaimana tidak, tindakan pembunuhan ini karena hal sepele yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Pancasila sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan yang terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat hukum. Pertama, bahwa kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Di dalam agama apapun pasti diajarkan hal yang dilarang dan harus dijauhi, termasuk pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang, mendapatkan dosa besar. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi, tidak mempunyai hak untuk menyakiti
menyabut nyawa seseorang. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia yang saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling mentoleransi bagi setiap umat beragama. Menurut kajian aksiologi filsafat pendidikan, pada hakikat membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikat merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. 2. Kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sebagai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Lain halnya dengan sikap perilaku pembunuhan pemandu karaoke di Mampang ditemukan tewas di dalam lemari, yang sama sekali tidak mencerminkan sikap pada sila kedua Pancasila. Ketiga, dalam kasus pembunuhan satu keluarga ini juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan menaikkan kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan, karena pelaku telah tega menghabisi rekan kerjanya sendiri tersebut secara sadis dan tidak punya sikap adil bagi korban yang telah dibunuh. Dan untuk mempelajari bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, menjaga toleransi, serta mentaati peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Menurut kajian secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat maksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dan dasar Pancasila. Karena menurut Noto Narogo, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Karena manusia ini merupakan subjek hukum pokok Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta yang mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Pembunuhan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan hidup rukun, adil, dan damai. Analisis masalah pembunuhan dengan perspektif Pancasila melibatkan pemahaman bahwa tindakan tersebut melanggar sila-sila seperti sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan memandang Pancasila sebagai panduan normal. Pembunuhan dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks Pancasila, penyelesaian masalah pembunuhan dapat melibatkan penguatan nilai-nilai kehidupan, keadilan sosial dan persatuan, edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi langkah awal. Sistem hukum juga harus diperkuat untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pembunuhan, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pancasila mengajarkan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab, serta mengesahkan pentingnya kerjasama dan saling menghormati antar warga. Oleh karena itu, solusi untuk masalah pembunuhan dapat ditemukan dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
baik melalui pendidikan, pembinaan, maupun penegakan hukum yang adil. Cukup sekian dari penjelasan materi kelompok kami. Jika ada perkataan atau materi yang kurang dimahami, tolong dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih.